Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan mengagungkan Dia dengan memuji Dia dengan segenap hati kita. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh merayakan iman bersama dengan saudara-saudari kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat-Mu itulah yang akan membawa kami boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan, dan kami ingin memuji meninggikan akan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kudus
bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kemenangannya atas kuasa maut, dosa, dan iblis. Dan kita percaya bahwa adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segalanya. Kita naikkan pujian kita sebab Dia hidup. Apapun yang terjadi
percaya akan kasih-Mu ya Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Dan pada saat ini ketika kami duduk diam di hadapan-Mu, itu juga karena kami rindu akan Engkau, rindu akan suara-Mu. Suara-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang menguatkan hati kami, menguatkan iman kami. Dan biarlah pada saat ini ketika kami mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu, Engkau sendiri ya Tuhan, firman yang hidup. Engkau sendiri ya Roh Kudus yang akan menyapa dan menyentuh hati kami, sehingga kami semua sungguh-sungguh diperbaharui melalui firman-Mu. Mari ya Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ya, izinkan saya menyampaikan salam dari GKMI Pati untuk kita semua. Dan senang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat. Dan bersama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita baca pada saat ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-32. Namun alangkah baiknya nanti di rumah ketika kita mempunyai waktu, kita akan membaca satu pasal penuh untuk lebih mengerti atau memahami. Dan hari ini kita mau membaca dari ayat 17 sampai dengan yang ke-32. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu silahkan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Amin. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan yang dihadapi, umat yang percaya itu pasti tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Betul ya? Kita semua tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan turut bekerja
mendatangkan kebaikan buat kita yang sedang menghadapi satu pergumulan. Hanya saja, saya katakan hanya saja, masalahnya adalah bagaimana Tuhan itu bekerja, kita sering tidak memahaminya. Betul ya? Bagaimana Tuhan bekerja, kita sering tidak memahaminya. Kita kira Tuhan itu diam. Kita kira Tuhan itu terlalu lama bertindak. Kita berpikir bahwa Tuhan itu kok mengambil cara bahkan yang sama sekali berbeda dengan pemikiran kita. Nah saudaraku, kesalahpahaman kita inilah yang seringkali membuat kita itu lemah di dalam pengharapan atau bahkan lemah, bahkan redup di dalam iman. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, ini juga yang tercetus di dalam perkataan Marta ketika dia pada saat itu menyongsong Yesus yang sudah dia dengar bahwa Yesus akan datang ke kampungnya, lalu dia pergi menyongsong Yesus. Pada saat Yesus dalam perjalanan menuju ke kampungnya dan masih agak jauh dari kampungnya, Marta cepat-cepat menjumpai Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ya, tadi kita bisa lihat juga di ayatnya yang ke-21. Dan kemudian perkataan yang serupa dengan itu diulang juga oleh Maria. Maria mengatakan hal yang sama ketika Yesus pada saat itu sudah mulai masuk ke kampungnya. Lalu dikatakan tadi Maria juga menyongsong dia, ayat 32 mengatakan apa dia? Hal yang sama. Sekiranya engkau di sini, saudaraku juga tentu tidak mati. Nah, di dalam benak dua perempuan ini jelas di situ terbersit satu penyesalan. Satu penyesalan di dalam hati Marta dan Maria, jika saja, seandainya saja Yesus ini datang lebih cepat sedikit saja, datang lebih awal, maka tentu saudaranya si Lazarus itu tidak akan mati. Saat itu Lazarus sudah 4 hari dimakamkan. Ya, sudah 4 hari Lazarus itu dimakamkan. Dan bagi mereka semua seakan-akan tentunya kedatangan Yesus ini menjadi sangat terlambat. Sebab apa yang bisa dilakukan jika orang sudah dimakamkan selama 4 hari. Dan saya pikir kita semua setuju dengan hal ini. Tentu yang ada di benak kita ini sama dengan apa yang dipikirkan oleh Marta dan Maria. Apa yang bisa dilakukan jika orang sudah mati? Jika orang sudah dimakamkan 4 hari. Nah saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita memahami keterlambatan, ya, kalau boleh dibilang keterlambatan dari Yesus ini, maka kita harus mundur ke belakang. Mau tidak mau kita harus mundur ke belakang, kita akan melihat satu peristiwa di mana peristiwa itu cukup genting, di mana pada saat itu Yesus menghadapi orang-orang yang bukan saja menolak, tetapi melakukan satu perlawanan terhadap Yesus oleh karena pengajaran-pengajaran Yesus. Orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 19-20. Mari kalau saudara buka, mundur satu pasal. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Orang-orang ini sudah mendengarkan Yesus, lalu kemudian dikatakan di situ mereka berdebat tentang Yesus. Mereka menuduh Yesus ini gila, mereka menuduh Yesus itu kerasukan setan, bahkan dikatakan Yesus itu menghujat Allah, ayat 33. Ada kehebohan di sana, ada keonaran di sana. Maka kemudian dikatakan orang-orang ini pun segera mengambil batu dan bermaksud melempari Yesus dan bahkan mau menangkap Yesus. Ayat 31, ayat 39, masih di pasal yang ke-10. Jadi di situ ada satu peristiwa yang genting, ada satu kegentingan yang kemudian kegentingan ini membuat Yesus dan murid-muridnya harus menyingkir sementara, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Yudea, mereka pergi ke padang gurun. Ya, Yesus dan murid-murid karena kegentingan itu lalu mereka menyingkir, meninggalkan Yerusalem, menuju ke padang gurun, tempat di mana dulu Yohanes Pembaptis berkarya. Ayatnya yang ke-40 masih di pasal yang ke-10. Ya. Yesus menyingkir di padang gurun.
Nah, inilah yang dihadapi Yesus. Pada saat itu dia sedang menghadapi orang-orang yang meragukan dia, menghadapi orang-orang yang melawan dia, bahkan bermaksud menangkap dia. Dan pada saat Yesus menyingkir di padang gurun, itulah dia mendengar kabar bahwa Lazarus ini sakit. Maka saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mendengar pada saat itu bahwa Lazarus itu sakit, sahabatnya yang dikasihinya sakit, Yesus kemudian melihat peristiwa ini sebagai suatu kesempatan yang baik untuk dia itu menegaskan, untuk dia itu memuliakan Allah melalui karyanya. Jadi Yesus melihat suatu keadaan dari Lazarus, melihat satu peristiwa sakitnya Lazarus ini akan dapat menjadi satu alat yang memuliakan Allah. 11 pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Tadi belum kita baca, jadi saya mau ajak kita membaca sedikit ayatnya yang ke-4 pasal yang ke-11. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, sekarang kita mulai bisa melihat, bukan? Ada keterkaitan di sini antara penolakan terhadap Yesus, pertentangan terhadap Yesus, dan kemudian Yesus melihat satu kesempatan di mana ini bisa dipakai sebagai satu kesempatan yang positif untuk membuat orang-orang itu mengerti, untuk membuat orang-orang itu kemudian percaya. Yesus tidak memandang penderitaan atau penyakit itu sebagai sebuah musibah belaka. Yesus tidak secara negatif melihat itu sebagai kemalangan belaka, sesuatu yang sifatnya fatalistik dan tidak bisa diubah. Tetapi Yesus melihat di situ bisa menjadi sesuatu yang disebut blessing in disguise. Ada satu berkat, ada satu hal yang baik yang bisa diambil di balik satu penderitaan. Ya, ini saya pikir cara pandang yang tidak umum. Ya. Sebab pada umumnya manusia, pada umumnya kita kalau melihat kemalangan ya kemalangan aja, apes begitu. Kalau kita melihat satu keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu kita melihatnya sebagai musibah, titik. Kita tidak berusaha untuk melihat itu secara positif, dan kita tidak berusaha untuk melihat bagaimana itu kemudian menjadi alat yang dapat memuliakan Tuhan. Ada cerita yang menarik, satu ilustrasi yang menarik tentang hal ini. Ada seorang mantan CEO F1, jadi dia namanya adalah Bernie Eccleston. Ya, pada suatu ketika, ini orang kaya, orang hebat, orang terkenal ya. Lalu kemudian pada suatu ketika di tahun 2010 kalau tidak salah, dia mengalami perampokan. Dia dirampok ya. Lalu kemudian dia juga ditonjok, dihajar habis-habisan sampai matanya lebam ya, mata kanannya lebam, lalu banyak luka-luka juga. Satu jam tangan yang sangat mahal harganya, 200.000 franc atau kalau dirupiahkan sekitar 4 miliar itu, sekitar 4 miliar. Jam itu mereknya Hublot, jadi ini jam yang sangat mahal, diambil orang. Ya, mungkin kalau kita mengalami hal seperti itu, 4M melayang begitu saja, marah, kecewa, mengumpat, memaki-maki, mungkin kita akan seperti itu. Melapor kepada polisi dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Si Eccleston ini kemudian dia menyuruh orang untuk memfoto dia. Ya. Difoto nih mukanya yang lebam-lebam ini. Ya. Lalu kemudian fotonya ini dikirimkan kepada CEO Jam Hublot. Dikirimkan ke sana dengan satu tulisan di situ. Tulisannya adalah, lihat apa yang orang lakukan untuk mendapatkan jam tangan yang bagus ini. Gitu, ya, dengan foto yang muka yang lebam tadi. Lalu kemudian CEO perusahaan dari Jam Hublot ini melihat ini dan kemudian setuju karena si Eccleston ini juga menulis ini iklan yang bagus katanya. Ya, jadi kemudian CEO Jam ini juga melihat itu sebagai betul ini adalah iklan yang bagus gitu. Kemudian dicetaklah ini besar-besaran ya sebagai iklan dengan muka yang lebam itu tadi. Kalau saudara cari nanti di Google bisa ketemu deh cerita ini. Ya.
Kemudian dengan muka yang lebam tadi dan dipasang jamnya itu tadi, gambar jamnya. Lalu kemudian judulnya adalah lihat yang orang lakukan untuk mendapatkan jam ini gitu. Ya, lalu penjualannya itu meningkat drastis dan tentunya juga si korban ini tadi yang kemudian menjadi bintang iklan tanpa sengaja ini juga mendapatkan keuntungan. Jadi mereka bisa melihat satu peristiwa bukan sebagai musibah belaka. Tetapi ini bisa menjadi satu berkat, ini bisa menjadi sesuatu yang positif bahkan menguntungkan untuk mereka. Ya, tidak dilihat sebagai sekedar kemalangan atau musibah, tapi mereka melihat dengan cara lain sehingga kemudian ini berubah, ya, bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan mereka. Nah, ini orang yang melihat dengan cara yang berbeda terhadap kemalangan. Ya, serupa dengan itu walaupun tidak sama persis, tetapi Yesus juga melihat seperti itu. Penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi musibah ini akan dilihat sebagai satu kesempatan juga. Ada satu berkat di baliknya, di mana kemudian melalui ini Yesus akan menyatakan atau membuat orang-orang di sekitarnya itu, terutama mereka yang tidak percaya, menjadi percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya katakan jelas di sini Yesus punya rencana. Ya. Jelas di sini Yesus itu merencanakan sesuatu sehingga dengan sengaja dia harus menunda 2 hari kepergiannya. Dia tidak segera datang, dia menunda 2 hari untuk datang ke Betania, ke kampungnya Lazarus, Marta dan Maria. Dan malah yang dilakukan apa? Yesus ini kembali ke Yudea, bukannya ke Betania tempat si Lazarus, tetapi dia malah ke Yudea, dia kembali ke Yerusalem kalau dilihat di ayat 6 dan 7 di situ. Ya tentu ini membuat murid-muridnya berpikir, ya ngapain kembali ke Yerusalem? Kita kemarin baru mau dilempari batu di sana dan kita mengungsi atau kita menyingkir ke padang gurun. Sekarang Yesus mau balik malah ke Yerusalem lagi. Sehingga Thomas mengatakan apa? Thomas dengan putus asa di situ dia mengatakan, "Oke, kalau begitu, mari kita pergi untuk mati dengan dia." Ayat 16. Ya. Kalau Yesus mau ke Yerusalem, balik lagi ke sana, ya ayo kita ke sana untuk mati dengan dia katanya. Maksudnya kembali ke Yerusalem itu bagi murid-murid sih seperti langkah cari mati gitu. Tetapi Yesus tahu rencananya dan dia melakukan rencana ini karena dia memang sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Dia kembali ke sana menyingkir 2 hari. Nah, sekali lagi saya katakan, Yesus pasti punya rencana dan dia tahu betul apa yang akan dikerjakannya. Tadi buktinya Yesus menunda kepergiannya. Terbukti lagi Yesus tenang-tenang saja dan tidak khawatir dengan sakitnya Lazarus. Terbukti lagi Yesus menyebut kematian Lazarus itu sebagai tidur. Kalau dilihat di ayat 11 dikatakan di situ, Lazarus saudara kita telah tertidur. Terbukti Yesus menyebutnya sebagai tidur yang artinya akan dapat dibangkitkan atau dibangunkan kembali. Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, saudara-saudaraku, rencana ini seperti yang sudah dijelaskan di atas, ini akan menjadi satu sarana yang baik untuk memuliakan Allah. Sekaligus ini sebuah upaya untuk supaya murid-murid ini belajar percaya. Ayat 15 di bawahnya disebut lagi. Ya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya murid-murid itu dapat belajar percaya, Marta Maria belajar percaya, penduduk sekampungnya itu juga belajar percaya, bahkan juga orang-orang di Yerusalem akan belajar percaya. Dan memang benar saudara-saudaraku, memang benar. Jawaban Yesus kepada Marta dan Maria, saudaramu akan bangkit. Betul, dia membangkitkan dia. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bahkan dia tidak akan mati selama-lamanya. Ayat 23, 25 dan 26. Ya, Yesus mengatakan itu. Ya. Dari jawaban ini Yesus juga menjawab sesungguhnya pertentangan dan penolakan tuduhan yang dia terima di Yerusalem. Yesus tidak sedang menghujat Allah. Sebab dia sendiri Allah. Pasal 10 ayat 30 mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku Bapa adalah satu dan itu artinya benar klaim Yesus. Bahwa dia bisa membangkitkan sebab dia adalah Allah. Bahwa dia sumber hidup. Bahwa dia punya kuasa untuk membangkitkan. Dan siapa yang percaya kepadanya akan hidup
sekalipun dia sudah mati. Ya, seperti peristiwa yang kita lihat, peristiwa Lazarus yang kemudian dipanggil keluar dari makam, dia keluar masih dengan dibungkus dengan kafan, matanya pun masih tertutup, dia berjalan keluar. Dan memang itu terjadi dan itu memang betul, Lazarus kemudian bangkit kembali. Yesus tidak perlu diingatkan bagaimana dia membuat banyak mujizat dan bagaimana kemudian tubuh Lazarus itu yang sudah mulai proses pembusukan itu dibangkitkan. Dia jelas memperlihatkan kuasa kebangkitan dan hidup yang dimilikinya. Sekali lagi, supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya, supaya orang yang melihatnya itu percaya, menjadi percaya. Di ayat 42 kalau kita baca jauh di bawahnya kemudian jelas dikatakan di situ bahwa aku tahu di situ untuk orang-orang yang mengelilinginya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini kata Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu pasti viral ya. Kalau terjadi saat ini pasti ada banyak kamera yang mengabadikannya. Langsung udah dimuat di YouTube, langsung udah dimuat di TikTok dan lain sebagainya. Saat itu nggak ada kamera. Tetapi saat itu berita itu sekalipun tidak viral seperti sekarang, berita itu didengar orang dan berita itu bahkan sampai ke Yerusalem. Banyak orang-orang kemudian menjadi percaya. Orang-orang Yahudi yang bahkan melawat dan menyaksikan sendiri, mereka menjadi percaya. Tetapi juga sebagian dari orang-orang yang mendengarnya tetap tidak percaya. Itulah sebabnya seringkali kita mendengar satu pepatah yang mengatakan begini, orang yang memang percaya sama kita, mereka tidak perlu bukti untuk percaya. Tetapi kalau pada dasarnya orang itu memang tidak percaya, sekalipun bukti itu di depan mata, dia tetap tidak percaya. Bagi sebagian, yaitu bagi orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah Yahudi, semua itu hanya menambah kebencian saja. Bahkan sampai kemudian ada persepakatan untuk mereka mau membunuh Yesus. Tetapi saudaraku, terlepas dari semua kehebohan itu, terlepas dari semua pro kontra itu, bagi Yesus, penderitaan, penyakit, masalah tidak dilihat sebagai kemalangan belaka. Tetapi sekali lagi ini adalah kesempatan baik untuk Allah menyatakan kemuliaannya melalui Yesus sang sumber hidup, sumber kebangkitan dan hidup. Nah bagi kita tentu ini bukan sekedar pernyataan historis belaka. Bagi kita ini bukan sekedar cerita yang manis dari Alkitab. Bagi kita ini seharusnya menjadi the living word, firman yang hidup. Ya, sebab kita bukan hanya sekedar melihat dan mendengar, menyaksikan, tetapi kita mengambil bagaimana ini menjadi bagian hidup kita. Ini adalah firman yang hidup untuk kita. Ini bukan sekedar pernyataan historis. Oleh sebab itu, bahwa Yesus memiliki kuasa kebangkitan, membangkitkan, itu pun dapat membangkitkan hidup kita karena kita bukan melihatnya sebagai pernyataan historis belaka. Sebagaimana firman-Nya di ayat yang ke-25 dikatakan siapa saja, barang siapa, semua, artinya semua, siapa saja, semua yang percaya kepadanya akan dapat merasakan ini. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Itu artinya sampai masa kini dan sampai kelak. Jika kita percaya, maka kita akan pun merasakan juga kuasa Yesus yang membangkitkan ini. Pertanyaannya buat kita semua, bagaimana kita dapat merasakannya? Bagaimana ini benar-benar bisa menjadi the living words, firman yang hidup, yang berlaku maksudnya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bagaimana caranya? Mari kita lihat bagaimana mereka hidup, khususnya Marta, Maria dan Lazarus hidup. Catatan saya yang pertama adalah sebagai orang yang percaya itu penting untuk memiliki relasi pribadi yang dekat dengan Yesus. Catatan yang pertama untuk orang bisa merasakan itu, bagaimana kuasa kebangkitan itu di dalam hidupnya adalah penting untuk memiliki relasi pribadi yang dekat dengan Yesus sebagaimana Marta, Maria, dan Lazarus. Oleh karena mereka mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus, maka mereka dapat menangis pada pribadi yang tepat. Orang yang tidak punya hubungan yang dekat dengan Yesus tidak akan menangis kepada Yesus. Mungkin dia menangis kepada orang lain,
Dia menangis kepada uang, dia menangis kepada sahabatnya, dia menangis kepada jabatannya, dia menangis kepada mungkin koneksi-koneksinya. Tetapi Maria, Marta, Lazarus, mereka menangis kepada Yesus, mereka menangis kepada orang yang tepat. Karena mereka memiliki relasi yang intim dengan Yesus. Bahkan di dalam cerita ini beberapa kali disebut Yesus itu sangat mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Bahkan di dalam kisah ini dikatakan Yesus ikut terharu, ikut menangis bersama mereka. Ini pasti ada relasi yang begitu dekat di antara mereka. Relasi intim yang menumbuhkan iman, dan relasi intim yang menumbuhkan iman inilah yang kemudian menghadirkan Yesus yang berkuasa dalam hidup mereka. Tanpa itu kuasa Yesus tidak akan terasakan. Tanpa itu sehebat apapun yang dikerjakan Yesus mungkin seperti omong kosong buat mereka. Tetapi karena hubungan yang relasi yang begitu dekat itulah, maka kuasa itu betul-betul nyata di dalam hidup mereka. Catatan yang kedua. Yang kedua catatannya adalah penting bagi orang beriman untuk mengembangkan kesabaran iman. Sehingga dalam situasi kesusahan apapun tidak menimbulkan kepercayaan mereka itu goyah. Jadi yang kedua, belajar sabar itu penting. Di dalam segala yang dihadapi itu penting mengembangkan kesabaran. Sebab mungkin waktu yang tepat buat Tuhan itu berbeda dengan perkiraan kita. Sebab mungkin cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita atau tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin pekerjaan Tuhan tidak kita mengerti, tetapi bukan berarti Tuhan tidak peduli. Orang yang tidak sabar akan segera menghakimi Tuhan. Orang yang tidak sabar akan segera mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tetapi orang yang sabar, dia akan berusaha mengerti walaupun yang di hadapannya itu tidak seperti yang dia inginkan. Walaupun dia mungkin harus menunggu waktu dan seterusnya. Jadi bukan Tuhan yang tidak peduli, tetapi kitalah yang tidak paham. Pikiran kita yang terbatas. Kita yang enggak nyampe, tetapi kita yang menghakimi Tuhan. Karena itu belajar mengembangkan kesabaran, kepasrahan, ketulusan, itu justru membawa kita lebih dekat pada rencana baik Tuhan. Kesabaran iman itulah yang mengetuk hati Yesus. Kesabaran iman itulah yang membuat Yesus itu menitikkan air mata bersama-sama dengan kita dan kemudian menjawab doa-doa kita. Tentu seturut dengan kebijaksanaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan pemahaman yang demikian, kita itu akan lebih dikuatkan. Dengan pemahaman yang demikian, kita itu akan ditumbuhkan menjadi orang-orang yang selalu percaya bahwa memang rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik dan selalu membawa kita itu pada hidup. Sekalipun apa yang kita lihat adalah tekanan dan pergumulan. Apalagi kalau kita melihat janji dan perkataan Tuhan, sekalipun kematian itu tidak dapat merampas atau memisahkan daripada kasih dan kepedulian Tuhan. Kematian itu bahkan tidak berkuasa di hadapan kuasa Yesus. Kuasa Yesus jauh melampaui itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita belajar. Ya. Yang pertama untuk melihat bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik. Sekalipun yang kita lihat tidak demikian, kita belajar untuk mengembangkan kesabaran. Dan kita juga belajar untuk mengembangkan relasi yang pribadi yang dekat dengan Yesus. Sehingga dengan relasi yang dekat ini kita juga semakin dikuatkan dan dapat berharap pada Yesus, pada figur yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa hari ini kami boleh belajar dari sikap tindakan Yesus, dari kuasa kebangkitan dan hidup yang Tuhan nyatakan, dan juga belajar dari Marta, Maria, serta Lazarus. Kami boleh berkaca, sebab dalam perjalanan ini kami masih menghadapi banyak hal. Dalam kehidupan ini seringkali kami juga masih menghadapi berbagai macam tekanan, bahkan juga hal-hal penderitaan yang seringkali hanya kami lihat sebagai kemalangan. Tetapi biarlah di dalam Engkau kami melihat bahwa selalu ada rencana yang indah di balik apa yang kami alami Tuhan. Blessing in disguise Tuhan.
melihat berkat di balik persoalan, melihat berkat, melihat satu hal yang memuliakan Tuhan di balik penderitaan yang kami alami. Bentuklah kami menjadi orang-orang yang sabar, bentuklah kami menjadi orang-orang yang tabah, yang kuat iman, teguh iman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Waro yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kita akan menyiapkan persembahan kita pagi hari ini. Nats persembahan yang mendasari persembahan kita 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan pada setiap kami untuk memberikan rasa syukur kami Tuhan lewat persembahan ini. Kami menyadari Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan tidak sebanding apa yang telah Engkau berikan atas hidup kami. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan persembahan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau Tuhan yang memimpin setiap anak-anak-Mu untuk memberkati dan menggunakan persembahan ini hanya untuk kemuliaan dari bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan dan kita pegang janji Tuhan yang membawa kekuatan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita. Setiap jam
mari kita tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa setiap rancangan Tuhan yang Tuhan beri kepada kami adalah rancangan yang terbaik, yang membawa kepada kami kehidupan di dalam Kristus. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini Tuhan memberkati dan menyertai kami, baik dalam berkarya, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan limpahi kami dengan kesehatan, sehingga pagi hari ini kami boleh merayakan iman karena kasih kemurahan Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang kami rasakan penyertaan Tuhan yang melimpah-limpah dan mengalir di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi Ibu Nani Indrianti dan Saudara Mario yang berulang tahun pada minggu ini. Berkat Tuhan ada pada hamba-hambamu ini. Kami menyerahkan kehidupan berkeluarga yang Tuhan anugerahkan. Bu Nani boleh merasakan cinta kasih Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan hambamu ini. Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan Tuhan menambahkan hikmat marifat yang datangnya daripada Kristus, sehingga hambamu tidak hanya merasakan kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan juga pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar hambamu ini. Kami juga menyerahkan Saudara Mario ke dalam tangan kasih-Mu. Di masa mudanya Tuhan memberkati, menyertai anak-Mu ini. Tuhan akan buat menjadi berhasil di dalam studinya. Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatunya kepada anak-Mu ini, sehingga semakin hari Mario merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Semakin hari Mario semakin mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan anak-Mu ini. Berkat Tuhan menyertai kedua hamba-Mu yang Tuhan anugerahkan bertambah usia. Pagi ini kami juga berdoa menopang untuk saudara-saudari kami yang Tuhan masih izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan. Kami menyerahkan saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, demikian juga dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan rumah tangga dalam tangan kasih-Mu, yang bergumul dengan pekerjaan, perekonomian, masa depan, bahkan yang bergumul dengan iman mereka kepada Kristus. Pagi ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah keterbatasan iman kami, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus tetap akan berkarya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami diajar untuk bersabar di dalam perjalanan iman kami, untuk kami tetap melihat ke depan. Ada cinta kasih Tuhan yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami,
sehingga kehidupan Kristus menjadi kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan saudara-saudari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya waktu Tuhan akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan memberi kelegaan, kelepasan, jalan keluar. Bahkan lawatan Tuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi hamba-hamba-Mu ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak ada pernah istilah kata terlambat di dalam kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga ingin bawa kehidupan kami bergereja bersama-sama di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan bergereja kami bersama-sama. Demikian juga rancangan-rancangan kami ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Kami menyerahkan masa raya Natal ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Agar sepanjang masa raya Natal kami dibawa menikmati dan merasakan dimensi iman yang lebih dalam tentang cinta kasih Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Dan respon yang harus kami lakukan menjadi saksi yang hidup tentang anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan karuniakan kepada setiap kami. Kami menyerahkan baik panitia maupun sidang jemaat-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama menyambut dengan penuh sukacita. Kami belajar memberi yang terbaik lewat apa yang kami punya dan kami miliki. Tuhan yang akan menambah-nambahkan segala sesuatunya, sehingga membawa kehidupan komunitas kami semakin merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam menyambut akan hari kelahiran. Kami juga ingin menyerahkan baik panitia maupun sidang jemaat untuk rencana kemah keluarga bulan Juli 2023 ke dalam tangan Tuhan. Beri hikmat marifat-Mu kepada panitia untuk mempersiapkan acara sebaik mungkin sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami umat-Mu. Pembicara Tuhan, Engkau akan tolong kami. Dan kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik, yang akan menyegarkan, membawa semangat baru dalam kehidupan bergereja sebagai keluarga besar GKMI Bangsri. Kami menyerahkan dana yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan lewat sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan akan melimpahkan berkat bagi setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga lewat setiap berkat yang mengalir dalam ribaan kami terus diingatkan untuk kami boleh mengembalikan sebagian untuk kepujian dan kemuliaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga keikutsertaan seluruh jemaat GKMI Bangsri ke dalam tangan Tuhan, agar kami juga mempersiapkan diri kami. Kami juga menopang lewat doa-doa kami, sehingga apa yang kami rancangkan bukan menjadi rancangan manusia, tetapi rancangan yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan, sehingga lewatnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus ingin menyerahkan calon penatua diaken yang sudah terpilih, mereka yang mempersiapkan hati dan diri, mempersiapkan rancangan-rancangan program ke depan, kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang memilih, yang menetapkan, Tuhan yang akan memperlengkapi anak-anak-Mu. Kami menyerahkan keluarga mereka juga menjadi keluarga yang mendukung pelayanan suami maupun istri di dalam kemajelisan yang akan datang. Kami juga mengucap syukur untuk rekan-rekan majelis yang akan menyelesaikan tugas tanggung jawabnya
sampai dengan April 2023 Tuhan memberkati hamba-hambamu bersama dengan keluarga. Demikian juga komisi-komisi yang ada. Agar pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat. Kami serahkan sisa program yang masih harus kami kerjakan. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, sehingga lewat kemajelisan yang ada saat ini terus akan membawa jemaat-Mu semakin mengasihi, mencintai akan Tuhan, bahkan dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu di tengah-tengah pandemi yang masih ada di sekitar kami. Kami percaya proteksi Tuhan ada pada setiap hamba-hamba-Mu. Dan kami percaya karena pertolongan Tuhan semuanya akan menjadi baik adanya. Bahkan ada nilai-nilai rohani yang Tuhan berikan pembelajaran kepada setiap kami. Betapa pentingnya kami bergantung penuh kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian tanggung jawab kami, tugas kami mengerjakan. Dan selebihnya kami menyerahkan kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus Allah yang Maha Kasih. Kami menyerahkan pemerintahan yang terus mengatasi situasi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan perekonomian bangsa dan negara kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Keamanan, ketenteraman ke dalam tangan kasih anugerah-Mu, agar sungguh bangsa dan negara kami tidak hanya mengalami damai sejahtera, semua menjadi baik, tetapi juga lawatan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka menjadi percaya dan mengenal Kristus. Terjadi hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami. Demikian juga kota di mana kami tinggal. Kami mengucap syukur berkat Tuhan turun atas kota, Kecamatan Bangsri dan Kabupaten Jepara. Berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau, dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, mewartakan kasih Kristus di tempat-tempat pelosok yang belum mengenal akan cinta kasih Tuhan. Mereka mendengar, mereka melihat lewat kehidupan umat percaya di Kabupaten Jepara dan juga Kecamatan Bangsri ini. Berkat Tuhan menyertai atas rumah ini. Kami menyerahkan sinode kami untuk pembangunan gedung sinode ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya, dan kami percaya waktu Tuhan akan nyatakan sehingga lewat gedung sinode ini boleh kami gunakan bersama-sama sebagai satu komunitas jemaat GKKMI menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau tahu persis keberadaan hamba-hamba-Mu dengan segala pergumulan yang anak-anak-Mu alami. Dan kami percaya lewat ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini, lewat benih firman yang ditaburkan, lewat puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, kami sungguh boleh mengalami sukacita, kami mengalami kelegaan. Lebih daripada itu kami boleh mengalami pengharapan Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan menyelamatkan kami. Bahkan rancangan-rancangan Tuhan yang indah akan kami rasakan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keterbatasan iman kami, di tengah keterbatasan kemampuan kami untuk mengatasi segala sesuatunya. Kami percaya bersama dengan Tuhan Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami bergereja sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini ke dalam tangan Allah kami yang hidup. Biarlah kehendak Tuhan Yesus Kristus yang terjadi atas kehidupan kami, bergereja, berbangsa, dan bernegara. Amin. Saya sudah mulai kehidupan itu berdiri. Mari kita sebagai jemaat Minonet, kita mengikrarkan komitmen pemulihan.
Dan tidak sebentar kami akan undur dari tempat ini. Kami kembali ke dalam kehidupan kami sesehari. Kami mohon berkat-Mu lewat Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan menyertai kami, memampukan dan menyanggup kami untuk menapaki hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami bersama dengan Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Semangat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan